Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi Sayyidina Muhammadin amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita tetap dalam lindungannya, sehat walafiat hingga malam ke-24 Ramadan. Amin. Senantiasa salawat dan salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita tergolong kepada umat beliau hingga hari akhir nanti hari kiamat. Dan pada malam hari ini saya akan membawa ceramah pada malam hari ini yang berjudul pengaruh positif dan negatif dari gadget. Zaman sekarang nama gadget sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat dewasa, remaja, bahkan anak kecil. Gadget atau sering disebut handphone adalah suatu alat komunikasi modern yang mempunyai banyak fungsi yang canggih. Tidak heran lebih dari 50% anak di bawah umur sudah difasilitas gadget oleh orang tuanya dan tidak memikirkan efek negatif dan positifnya hingga menggunakan gadget tersebut. Nah, di sini kita akan membahas dampak positif maupun negatif pada gadget yang sering kita gunakan. Sebenarnya tidak dilarang menggunakan gadget asal kita menggunakan dengan hal yang positif dan berguna. Di zaman yang serba modern ini, teknologi pada gadget mengalami perkembangan yang pesat dan selalu muncul aplikasi-aplikasi yang menarik. Dan inilah yang membuat anak di bawah umur atau kids zaman now tertarik pada gadget. Memang banyak dampak positif pada gadget, contohnya yaitu menambah ilmu pengetahuan karena gadget mempunyai aplikasi yang bisa mengakses berbagai informasi apapun. Yang sering disebut Mbah Google dan sering digunakan pelajar untuk mengerjakan berbagai tugas. Gadget juga bisa mempermudah komunikasi. Selain bisa berkomunikasi dengan suara, zaman sekarang kita bisa berkomunikasi bertatap muka yang sering disebut video call dari aplikasi yang hits di kalangan remaja saat ini. Gadget juga bisa memperluas jaringan pertemanan melalui situs media sosial seperti Instagram, Line, Pet, Skype, WhatsApp, BBM, Facebook, dan lain-lain. Dengan media sosial ini bisa memperbanyak teman dimanapun bahkan sedunia sekalipun. Sedangkan dampak negatif dari gadget yaitu bisa menyebabkan resiko mengalami radiasi. Menggunakan gadget terlalu sering bisa mengalami radiasi terutama pada anak kecil karena pancaran sinar layar sangat berbahaya pada kesehatan perkembangan syaraf dan mengganggu kesehatan. Ibu, saudara dan rahimakumullah, begitupun kecanduan gadget juga merupakan efek negatif karena saat ini gadget merupakan kebutuhan primer, bahkan bisa juga menjadi tulang rusuk si pembeli karena tidak dapat dipisahkan, bahkan tidur pun selalu di samping si pemiliknya. Gadget juga bisa menyebabkan kita malas belajar dan lambat menangkap pada pelajaran karena kebiasaan asik memainkan gadget sehingga menghambat kemampuan otak. Contohnya, ketika guru sudah menerangkan sulit mengerti apa yang disampaikan guru dan bahkan membaca buku pun cepat selalu mengantuk. Dan resiko penyalahgunaan gadget pun banyak efek negatif terutama pada anak di bawah umur jika tidak ada pengawasan. Karena sudah banyak kasus anak pelajaran berbuat cabul karena
memilih pornografi dari gadget. Ini bisa membuat anak pelajar tersebut lesu alias masa depan suram dan membuat mereka berbuat hal yang menyimpang. Tapi tenang, karena di mana ada masalah di situ ada solusi. Kepada Bapak, Ibu dan rahimakumullah, bagi orang tua jangan terlalu memanjakan anaknya, karena semakin anak dimanjakan, ia akan berbuat seenaknya. Dengan demikian, pada orang tua harus melakukan pengawasan pada gadget yang ia gunakan. Dimanjakan boleh asal jangan berlebihan. Sebaiknya menghindari memperkenalkan gadget pada anak di bawah umur, tetap diperkenalkan kepada anak yang sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, karena mempengaruhi pada kesehatan dan perkembangan jika diperkenalkan pada usia dini. Para orang tua bisa memberikan pemahaman pada anaknya agar tidak menggunakan gadget dalam waktu yang lama, dengan lembut dan halus, tidak memaksa karena akan timbul rasa penasaran. Jadilah contoh yang baik. Siap. Sebelum saya menutup ceramah pada malam hari ini, saya meminta mohon maaf jika ada kesalahan, dan kesalahan itu datang dari diri saya, dan jika ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq wa ila muthoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.